Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup melihat, mendengar, maka jadi pengalaman. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan ini saya ada di kantor pusatnya AFM. Dan biasanya dalam kesempatan ini adalah yang mempunyai rumah yang menjadi hostnya. Tapi untuk kesempatan sekali ini, mungkin sekali ini, dan selanjutnya saya tidak tahu. Tapi sebelumnya biasanya Mas Ahyar yang jadi hostnya. Tapi untuk saat ini saya akan menjadi hostnya. Dan saya akan memberikan pertanyaan atau mengorek masalah-masalah atau kita ambil motivasi dari beliau. Baiklah saudara semua, kita akan berkenalan langsung dengan pemilik dari atau owner dari Alfa Prosmat. Beliau akan memperkenalkan sendiri dan kita akan mendengarkan banyak pengalaman atau cerita atau motivasi dari beliau tentang perjuangannya sampai ke titik ini. Dan kita sapa langsung kepada Bapak Ahyar. Assalamualaikum Bapak Ahyar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bapak, kenalkan dulu namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah nggak asing lagi, nama saya Ahyarun Yusro, nama kecil adalah Nurul Akhyar. Saya alhamdulillah diberi suatu kepercayaan oleh Allah, yaitu bisa memiliki CV Alfa Prosmat ini. Oh ya, alhamdulillah. Sebenarnya pada kesempatan ini saya sangat beruntung sekali karena saya selama ini cuma melihat atau mendengar dari channel YouTube. Jadi ini sebuah kenikmatan yang pol bisa bertemu. Akhirnya kita bisa ngobrol santai atau kita bisa mengorek apa saja yang setelah dikerjakan oleh Pak Ahyar sehingga sampai ke titik ini. Jadi saya juga ingin ngerti Mas masalah Pak dari perjuangan atau proses yang begitu panjang dari tahun 2004 ya. Iya. Itu pasti ada pengkhianatan. Ya, kebangkrutan, dicemooh orang, ditertawakan orang. Nah, terus dari proses itu apa yang bisa membuat atau motivasi apa yang bisa membuat Pak Ahyar ini bisa bertahan sampai detik ini, sampai titik ini? Untuk teman-teman sedulur FM di mana saja berada, memang jujur, telaten, sabar, ulet itu nggak bisa diucapkan dengan sebuah kalimat. Tapi bisanya apa? Dijalani dengan perjalanan waktu yang mengatakan. Kalau cuma sekedar cacian, alah mas sama dodolan opo sosis, alah dodolan sosis kok kayak iso ndadekno sukses, biasa. Berulang kali orang tua saya dicemooh orang, ya, terus itu dari perkataan. Belum lagi ternyata yang jenengan tanyakan tadi, ya pengkhianatan, kerugian miliaran itu luar biasa. Sudah pernah dialami? Udah alami dan banyak itu apa ya, nanti insya Allah tunggu aja di biografi Alfa Prosmat nanti ada. Jangan lupa, gitu loh. Jangan lupa tunggu biografi dari Pak Ahyar. Insya Allah menginspirasi. Saya sendiri juga menunggu itu. Nanti insya Allah saya akan simak baik-baik. Silahkan Mas, teruskan. Oke. Karena perjalanan secara singkat saya buka di Cirebon Mas kurang lebih 1 tahun. Gitu loh, sudah agak bisa berjalan, itu pun nggak berjalan secara langsung. Setelah itu ya banyak perjalanan atau apa ya, kendala. Kurang lebih tak singkat aja 1 tahun sudah jalan, aku pindah ke Batang Mas. Karena Batang dulu itu kan pernah waktu, bisa dikatakan Batang itu bagi saya bukan tempat yang asing. Karena saya dulu kan pernah tinggal di sini. Lah gitu loh. Lah setelah saya berkembang di Batang, ternyata yang saya tinggalkan di Cirebon itu omsetnya menurun, gitu. Di Batang pun nggak sekedar mulus, ya banyak cacian, pengkhianatan sampai terjadi di tahun 2008 adik saya kecelakaan Mas, seketika meninggal waktu pengiriman barang di Cirebon. Tahun berapa itu? Tahun persisnya tahun 2008, gitu loh. Padahal apa ya bahasanya ya artinya ya memang semua itu Allah yang menghendaki gitu loh. Nah itu pun nggak sekedar itu prosesnya panjang banget. Terus untuk melanjutkan kembali usaha itu, terus saya lihat di Batang ini sudah berjalan dengan baik, saya percayakan orang. Saya terus punya inisiatif pindah ke Cirebon Mas, bersama keluarga. Ke Cirebon lagi? Iya, karena yang Cirebon kan cuma sementara kan cuma saya pantau lewat komunikasi atau 1 bulan saya datangi berapa kali kan gitu Mas, artinya nggak fokus. Sehingga terpaksa saya punya inisiatif di saat itu saya pindah ke Cirebon. Nah kembali di Batang saya
berikan kepercayaan kepada orang yang saya percaya. Setelah di Cirebon, ya saya juga sempat alhamdulillah pulih kembali Mas, karena keseriusan. Terus sempat juga mengembangkan sampai Cikampek, terus Bandung, terus Ciamis, tapi gagal. Ke Banjar alhamdulillah jalan sampai sekarang. Dan yang lebih parah lagi, perjalanan waktu yang kurang lebih 3 tahunan, 4 tahunan di Cirebon, ternyata saya juga setelah di luar kota saya jatuh, ternyata di belakang, di dalam saya sendiri ada orang yang khianat. Gitu loh, ratusan, jutaan, insya Allah hampir 3-4 ada. Gitu. Setelah itu pun, gitu, di tahun 2013 sempat terjadi kecelakaan. Mobil pengiriman pulang dari area Kuningan ke Cirebon jatuh ke jurang. Itu bukan yang adik tadi ya, Mas? Beda lagi. Karyawan lagi ya? Karyawan, tapi alhamdulillah orangnya nggak apa-apa, tapi ya mobilnya ya, hancur. Dagangannya, bawa dagangan enggak itu, Pak? Pulang pengiriman, jadi mobil kosong. Nah, setelah itu pun artinya terus terjadi pengkhianatan, pemaksaan, ada yang mensabotase rumah saya. Ibarat kata Mas ya, udan tangis gak metu loh ya Mas. Karena saking beratnya ya? Iya. Jadi gini Mas, kalau saya dengar tadi Pak Ahyar ini mulai tahun 2004. Jadi Pak Ahyar ini mulai berkeluargai tahun berapa? Dan tahun 2005. Sejauh mana dukungan keluarga untuk Mas Ahyar? Yang saya masih teringat sampai sekarang, support dari orang tua itu cuma satu. Apa itu? Kalau kamu mau memperjuangkan agama Allah, menjadi orang yang baik, menjadi orang yang jujur, pertolongan Allah itu pasti datang. Siapa yang menanam kebaikan, disitulah Allah atau orang itu akan memanennya. Ya kan? Artinya apa? Berbuatlah menebar suatu kebaikan, pasti nanti ada hasilnya. Cuma itu Mas. Dan itu nggak cukup di situ. Setelah saya pulang kurang lebih di tahun 2014 dari Cirebon Mas, pulang ke Batang. Saya pulang dalam keadaan hancur. Saya pulang dalam, itu pun sempat rumah saya yang di Cirebon tak jual. Mobil pribadi Freed pada waktu itu tak jual, dan beberapa fasilitas lain tak jual untuk menutupi kerugian. Mau nggak mau gimana Mas, kita harus mempertanggungjawabkan ke seorang supplier. Dan yang lagi, saya pulang ke Batang Mas, ternyata yang di Batang sama juga. Artinya orang yang percaya juga tadi mengambil alih juga. Beberapa agen-agenku sekarang di sini, terus di Batang saya nol. Tahun 2014-15. Coba saya mulai merintis lagi dari nol untuk teman-teman semuanya. Itu berarti selama 10 tahun ya, dari tahun 2004 sampai tahun 2012 itu 14-an betul. Itu berarti begitu berat cobaan. Wah, nah, dari peristiwa itu apa yang bisa memotivasi Pak Ahyar sehingga, dan ini bisa ditularkan kepada rekan semua bahwa seberat apapun masalah, nah itu mungkin Mas atau Pak Ahyar bisa ngasih tahu atau kasih tahu kuncinya itu di mana? Sebenarnya kuncinya adalah kesuksesan itu tidak diukur dari banyaknya pengalaman, dan kesuksesan itu tidak diukur dari banyaknya modal, melainkan kesuksesan itu diukur dari ketelatenan, kesabaran, kegigihan Mas. Besarnya cobaan, besarnya pertolongan. Artinya apa? Ternyata dengan banyak ujian, banyak kegagalan, banyak musibah, ternyata sebenarnya Allah itu lagi menguji seberapa besar, seberapa kuat dalam kita untuk menempuh perjalanan itu. Artinya apa? Kalau saya pernah menggambarkan gini, ada di sebuah hadis dijelaskan, sampai-sampai Allah itu tertawa kepada seorang hambanya yang lagi putus asa. Lah gimana nggak putus? Nggak tertawa Allah. Karena hampir-hampir pertolongan Allah itu mau diberikan. Tapi hambanya itu putus asa. Saya gambarkan seperti ini. Ada seorang pengamen Mas, datang ke tempat kita, ke rumah kita, jereng-jereng di depan kita Mas. Padahal pada waktu kita ngobrol seperti ini, ada datang seorang pengamen. Karena saya nggak bawa uang, saya masuk Mas ke dalam, mau mengambil uang untuk pengamen, ya kan? Ya. Ternyata pengamen tadi nggak sabar Mas. Aku masuk ke dalam, pikiran dia dikirain tak tinggal, ya, menghindar. Dia marah, nggak niat, ya udah ditinggal pergi. Padahal saya masuk ke dalam itu mau mengambil uang Mas, mau tak berikan. Bagaimana perasaan kita? Tertawa nggak? Lucu ya. Padahal orang itu hampir mau tak kasih, kok malah kabur. Saya punya pemikiran seperti, artinya apa? Kalau kita mau sabar, mau telaten, disitulah momen sebenarnya orang itu
ujung dari keberhasilan seseorang adalah kesabaran dalam menjalani suatu proses tadi. Iya. Jadi intinya dari yang disampaikan oleh Pak Ahyar tadi, bahwa untuk menghadapi atau menghindari atau motivasi untuk kita tetap berjuang itu apa, atau mungkin terinspirasi oleh tokoh siapa sehingga bisa meniru atau mendengar atau terus jadi inspirasi itu Pak Ahyar. Sebenarnya gini, untuk teman-teman sedulur FM di mana saja berada, kalau saya inspirasi bisa banyak, tapi pertama kali saya inspirasi kepada orang tua saya sendiri. Artinya apa? Tebarkanlah dimanapun suatu kebaikan. Bahasa Jawa niku pangeran kuwi ra turu. Karena suatu perjalanan, mohon maaf, seperti saya juga mengagumi seorang motivasi, seorang motivator seperti Bob Sadino, ya kan, seperti Jack Ma atau motivator yang lain, saya kagum juga. Tapi ternyata karena gini, di saat saya mengenal para motivasi, para motivator itu kan di saat gadget sosial media ini ada, ya kan? Kurang lebih di tahun berapa itu mulai ada. Artinya saya menjalani dulu, Mas. Saya berproses dulu, menekuni sebuah usaha, perjalanan sudah panjang, baru ada sosial media. Ternyata saya baca, saya lihat, saya dengarkan. Oh iya ya, ternyata apa yang mereka katakan itu sama dengan saya alami. Tambah semangat, gitu loh. Jadi secara pasti kita itu dengan di dalam sebuah hadis dijelaskan khairunas anfa'uhum linnas. Ya, sebaik-baiknya manusia adalah bermanfaat kepada manusia yang lainnya. Artinya apa? Itu tadi. Gedene cobaan, gedene pertolongan. Gedene musibah kalau kita bisa menyikapi cacian ataupun pengkhianatan. Ternyata kalau kita bisa menyikapi dengan baik, ternyata itu bisa menjadi kunci pintu kesuksesan, Mas. Tapi kalau aku bisa berbagi dengan teman-teman, tip yang paling pokok. Walaupun Mas Ahyar sudah bisa menciptakan 5 langkah kesuksesan ala Al-Fafro Somad. Yang pertama yaitu cukup melihat dan mendengar jadi pengalaman, Mas. 1, hidup itu harus mencari masalah. 2, selalu berpikiran positif. Yang ketiga, perubahan itu diawali dari diri sendiri. Yang keempat, yaitu meminta dan menerima kritik serta saran. Dan yang kelima adalah serahkan hasilnya pada Allah. Ini banyak teman-teman yang mengatakan yang sulit itu malah nomor yang 4. Apa itu? Mungkin kalau meminta. Kalau kebanyakan yang baru mau mulai usaha itu yang jadi pertanyaan itu kenapa orang harus mencari masalah, Mas? Ya, di bagian pertama ya. Ya. Mencari masalah atau cari-cari masalah, Mas? Ya. Nah, gini, Mas. Untuk teman-teman sedulur FM di mana saja berada, termasuk para subscriber FM khususnya, hidup harus mencari masalah, yaitu bukan cari-cari masalah. Ya. Tapi action. Karena gini, yang dikatakan mencari masalah, yaitu action. Mau tidak mau, masalah itu pasti akan datang. Namanya orang hidup. Ya. Coba jenengan bapak, seorang orang tua, seorang laki-laki yang sudah punya istri, punya anak, terus tidur-tiduran di rumah. Kan jadi masalah nggak? Ya kan? Masalah. Wah, bapak ini cuma tidur, makan tidur, anak mau makan apa, istri mau makan apa. Jadi masalah kan? Yeah. Daripada jadi masalah, mendingan kita cari masalah. Artinya melangkah, cari kesibukan. Setelah kita mendapatkan kesibukan, punya masalah, hadapi, selesaikan. Cari solusinya. Setelah terselesaikan, maju lagi, 1, 2, 3. Bertambahnya masalah, tambahnya dewasa, Mas. Tambahnya pengalaman. Tambahnya bijaksana. Berikan tambah pengalaman, tambah wawasan. Karena apa? Kalau di sekolah, belajar dulu baru ujian. Kalau di lapangan, ujian dulu baru mengerti ini mata pelajaran apa. Kan gitu. Ya, selanjutnya yang ingin diterangkan tadi masalah yang paling sulit banyak itu yang nomor 4, Mas. Meminta dan menerima kritik serta saran. Kadang-kadang orang itu dikritik aja mohon maaf loh, Mas. Tersinggung kan? Lah ini enggak, malah meminta. Makanya saya juga bilang ke teman-teman, para pelaku usaha, coba sekali-kali teman-teman bisa berdiri 5 menit di toko kalian. Contoh, kalau kita itu berdiri di belakang atau di dalam, kita nggak tahu kekurangan kita, Mas. Kok sepi ya toko saya ya? Kok nggak ada yang datang ya? Jadi nggak tahu.
Coba sekali-kali jenengan berdiri 5 menit di depan toko, contoh. Bahasanya seperti ini. Sambil dipikir, dilamun, kurang apa toko saya ya? Oh, ternyata di atasnya lampunya kurang terang. Oh, ternyata tulisannya kurang bisa dilihat. Oh, ternyata terlalu jorok. Oh, penataannya kurang bagus. Ya kan? Disitulah sebagai cermin, kalau kita mengetahui kekurangan kita, cobalah sekali-kali kita menjadi seorang pembeli, bahasanya seperti itu. Makanya kan ada beberapa seorang penjual itu mengatakan, silakan ibu, silakan dicipin, silakan coba kurang manis apa kurang gimana. Itu servis pelayanan, menunjukkan kita selalu mau berusaha berubah. Lah, perubahan kita dari mana? Dari kritikan, saran. Lah, ini mohon maaf, ini sifatnya bermacam-macam loh Mas. Artinya apa? Ada yang sifatnya mengingatkan kita itu dengan cacian, dengan kritik nada yang enak. Atau kadangkala itu ya ada juga yang nyanjung tapi sebenarnya menjatuhkan. Bermacam-macam, itu nggak seberapa, malah ada itu menghina Mas. Iya. Penghinaan pun sebenarnya itu kalau kita mau menyikapi dengan baik, itu adalah pintu kesuksesan loh Mas. Itu berarti dari mana, segi mana kita melihat. Ya. Kalau kita melihat dari segi yang buruk, maka akan berakibat buruk pada kita. Betul. Tapi kalau kita bisa melihat dari segi yang baik, akan meningkatkan motivasi kita. Nah, ada cerita unik lagi nih Mas. Ya, khususnya ingin bagi teman-teman para pelaku usaha. Saya pernah mengalami di sebuah toko atau salah satu toko saya itu kedatangan ada seorang pembeli, yang mana pembeli itu di saat itu tim saya, karyawan saya itu salah Mas dalam memberikan harga, karena pada waktu itu pakai kode. Jadi biasanya kan ada sebagian di barcode, ada sebagian barcode-nya nggak ada, pakai kode angka. Ternyata kode angka itu bahasanya keliru Mas. Ternyata yang dimasukkan itu kiloan, padahal dia beli yang setengah kilo. Setelah pulang datang lagi ke situ, dia marah-marah Mas, mencaci maki, pokoknya dia itu marah-marah. Nah, ya karena kita juga merasa bersalah, kita minta maaf. Namanya human error itu. Iya, mohon maafnya Pak, dalam ketidaknyamanan ini uang jenengan tak kembalikan, yang kelebihannya enggak saya terima. Berarti ini adalah biasanya ini mencaci maki kan? Lah, maksudnya gimana? Pokoknya saya nggak terima. Mohon maaf Bapak, rumahnya mana? Rumahnya sana. Tak lihat itu nggak jauh, cuma 2 kilo Mas. Mohon maaf. Ya udah, tak kasih uang 50.000. Padahal dia itu cuma beli 3 produk. Satu produknya cuma berapa keuntungan saya, antara 1.000-2.000. Tapi saya berani memberikan uang 50.000. Karena apa? Jangan berprinsip produkmu harus habis. Jangan berprinsip omsetmu harus tercapai. Tapi berprinsiplah bagaimana caranya besok pelangganmu kembali lagi. Oke. Saya pernah dengar dari Pak Ahyar ini bahwa menjelaskan bahwa yang menentukan kita akan keberhasilan kita itu adalah cara. Mindset ya. Ya, mindset atau cara, bukan mindset, tapi caranya. Yang dulu dicontohkan pernah ada yang maling ketangkap polisi itu Pak. Ya, silakan Pak, dijelaskan, itu mungkin bisa motivasi pada kawan-kawan bahwa sebuah usaha itu mungkin alasannya benar. Ya. Tapi caranya yang salah dan akhirnya hasilnya akan fatal. Nah, itu bisa dijabarkan secara luas supaya bisa difahami Pak. Oke. Untuk teman-teman sedulur AFM di mana saja berada, memang betul. Tata cara mindset itu sebenarnya itu adalah menentukan sebuah keberhasilan, Mas. Iya. Ada sebuah cerita, ada seorang laki-laki, dia dituntut untuk mencari uang. Terus dia mencuri, merampok, ketahuan massa. Namanya ketahuan berarti kan fakta, dia mencuri. Iya. Untung aja dia nggak mati, ya kan? Setelah itu dia diserahkan ke Pak Polisi. Ditanya sama Pak Polisi, kenapa sih Pak sampean kok mengerjakan sesuatu pekerjaan yang sangat hina seperti ini? Lah gimana Pak, saya nggak harus mencuri, saya itu harus mencari uang 10 juta. Besok itu anak saya mau operasi di rumah sakit. Rumah sakit mana? Rumah sakit kabupaten Pak, kota Pak. Bener tak? Bener. Sama Pak Polisi dilihat sampai ke rumah sakit. Pertanyaannya, apakah dengan polisi melihat
benar-benar anaknya itu masuk di rumah sakit seperti itu, terus orang itu dilepas? Tidak. Tentunya tidak kan. Hukum tetap berlaku, hukum tetap berjalan. Alasannya benar, caranya salah, akibatnya fatal. Nah ini ada tingkatan mas. Alasannya benar, umpama cari uang, menjual produk, ya kan? Caranya kurang pas, berarti hasilnya kurang maksimal karena caranya kurang pas. Tapi kalau caranya salah, Fatal. ya hasilnya fatal. Artinya berantakan. Lah, artinya apa? Cara itu adalah menentukan dari seberapa berhasilnya tergantung caranya itu. Ubahlah ucapanmu akan merubah masa depanmu. Ubahlah tingkah lakumu akan merubah duniamu. Gara-gara ucapan itu akan bisa merubah segalanya. Selanjutnya gini Pak, di dalam usaha ini kan banyak sekali saingan, terutama saingan produk-produk kan saingan. Jadi teori apa atau cara apa yang digunakan untuk Pak Hayar sehingga bisa bersaing di antara banyak gempuran dari produk-produknya mungkin banyak kan? Nah, itu. Atau mungkin Pak Hayar ini pakai jurus singa. Silakan. Jadi apa yang bisa membuat Pak Hayar tetap bertahan di antara banyaknya saingan, terus mungkin di situ juga ada perang harga mungkin ya? Pasti. Yes. Jadi apa yang dikerjakan atau dilakukan? Trik-triknya. Ya, Oke, gini. Untuk teman-teman semuanya adalah tergantung mindset. Pola pikir kita sendiri. Bisnis itu bukan sebuah kompetisi. Kompetisi itu adalah saling jatuh menjatuhkan, Mas. Iya. Ya kan? Contoh. Wah, kompetitorku lagi barangnya kosong. Berarti saya ada kesempatan maju, berkembang, laku, ya kan? Menaikkan harga yang fantastis. Berarti kan, iya kan? Atau sebaliknya, wah, kompetitorku lagi jatuh. Ya kan? Kebalikan ya. Oh, kompetitorku lagi lagi naik. Barangnya komplit, barangnya banyak atau bagus. Berarti saya sulit untuk berkembang. Tidak, itu namanya saling jatuh menjatuhkan. Di dalam Islam itu sudah diutarakan, dijelaskan secara gamblang, Mas. Rahasianya di Quran hadis semua. Artinya apa? Bisnis itu bukan sebuah kompetisi saling jatuh menjatuhkan, melainkan bagaimana caranya kita bisa bertahan hidup. Ya kan? Bertahan hidup. Jadi tidak menyalahkan keadaan, gara-gara hujan, gara-gara COVID, atau menyalahkan orang lain. Gara-gara saya jatuh mas, saya nggak kalah mas, saya nggak laku mas, gara-gara di sana harganya diturunkan. Gara-gara di sana ada pesaing baru, tempatnya lebih strategis. Semua alasan. Gara-gara lingkungan. Berarti bagaimana kita selalu mencari inovasi, kreasi dan strategi. Sebenarnya dengan kejadian banyaknya masalah apapun, berarti kita dituntut tambah berpikir. Makanya gini, jangan sekali-kali untuk teman-teman berpikiran negatif. Wah sulit, wah susah, wah berat. Otomatis mindset kita tertutup. Tapi selalulah berpikiran positif. Atau kalau memang tidak ada jalan keluar, teman-teman bisa kepada seorang teman atau seorang mentor atau orang lain yang sekiranya bisa membantu kita. Pak, mas, saya tuh punya kendala mas. Menurut jenengan tuh gimana mas? Kalau saya seperti ini mas, kok saya tuh sering salah. Saya itu banyak kekeliruan atau tidak berhasil. Kalau menurut jenengan gimana mas? Lah, artinya apa? Meminta dan menerima kritik serta saran. Salah satunya di channel AFM ini mas. Gitu. Ternyata di AFM itu juga mohon maaf, ada beberapa sudah banyak teman-teman yang sering curhat. Ya tahu kok telepon saya dari dalam negeri maupun dari luar negeri loh mas. TKW yang ada di Hong Kong, di Korea, di Singapura, di Oman, di Qatar, banyak mas. Artinya apa? Bagaimana aku mau memulai frozen food, bagaimana aku ingin memulai usaha. Karena jujur ya, kadang-kadang orang tuh kalau mau usaha yang dibingungkan apa yang pertama? Modal. Mas, bingung aku nggak punya modal, mau usaha gimana, nggak punya modalnya. Oke. Sudah punya modal, bingung lagi. Aku mau usaha apa ya? Uang sudah tak pegang. Aku mau usaha apa? Bingung lagi. Sudah punya usaha, bikin apa, bingung lagi. Caranya gimana ya, cara memasarkan ya? Ya kan? Kata Bob Sadino pernah saya dengar itu, wis mati ya orang seperti itu. Kayak gitu loh. Artinya apa? Jadi kita banyak cara, Mas. Intinya jangan putus asa. Gitu loh. Insya Allah kalau mau sharing sama Mas Hayar welcome. Dengan siapapun silakan.
Ya, akhir-akhir ini saya juga melihat bahwa Pak Ahyar ini pernah sering ya mengadakan seminar ya? Seminar Ya. atau apa itu? Seminar ada, kadang kemarin juga ya apa secara online, meeting Zoom atau ya kadang ada yang datang secara langsung atau cuma lewat WA atau lewat komunikasi lewat telepon, banyak Mas. Nah itu kalau misalkan ada rekan-rekan saya atau mitra dari AFM ingin mengundang Mas Ahyar atau Pak Ahyar ini, apakah ada prosedur tertentu atau misalkan ya seperti motivator yang lain gitu? Ini, oke, untuk teman-teman. Mas Ahyar punya prinsip, jangan sampai aku mati bersama ilmuku, jangan sampai aku mati bersama pengalamanku, tapi aku ingin mati bersama amal perbuatanku. Mas. Usaha bisa ditiru, rezeki nggak bisa. Mohon maaf. Ini banyak orang yang mengatakan usaha bisa ditiru, rezeki nggak bisa. Notabene atau artinya banyak yang digunakan untuk para pemula. Ya kan? Yeah. Wah, ayo usaha bisa ditiru, rezeki nggak bisa. Betul. Tapi yang lebih yang saya tekankan di sini, Mas, bagi para pengusaha sukses malahan. Artinya apa? Jangan takut untuk berbagi ilmu. Berbagi ilmulah sebagaimana guru SD. Yang mana guru SD itu mendidik anak didiknya dengan ikhlas. Suatu saat muridnya akan jadi guru SMP, SMA, jadi seorang dosen, jadi menteri, jadi presiden, jadi apapun. Seorang guru malah bangga, Mas. Tidak takut ya? Tidak takut tersaingi. Iya, betul. Gitu loh. Artinya apa tadi? Saya mohon maaf, saya punya harta, saya punya mobil, saya punya rumah. Kalau mati tak tinggal kok. Mau cari apa? Yang saya cari adalah apapun yang saya sebarkan dalam arti dengan kategori positif, kategori kebaikan, kategori kejujuran. Saya ingin mengajak kepada teman-teman, yuk kita selalu meningkat dengan suatu kebaikan, dengan berdagang ala Rasulullah. Tanpa sadar di saat teman-teman mau melakukan tanpa saya, ataupun di saat saya sudah tiada, saya dapat kiriman pahala dari mereka, dari teman-teman. Itu yang paling pokok. Kalau mau mengundang saya, silakan welcome. Insya Allah selagi saya bisa artinya apa? Insya Allah saya semat-sematkanlah jadwalnya. Gitu loh. Saya welcome silakan. Tapi kan gini Pak Ahyar, yang saya temui akhir-akhir ini kan, Ya. jadi di antara pelaku usaha, motivator, dan pebisnis, dia tidak akan 100% ngasih ilmunya. Jadi pasti kalau motivator, pasti dia juga mengharapkan duit, Ya. tetap bayar. Ya. Kalau seorang pelaku pekerja, dia tidak akan mengasihkan kunci dari usaha itu 100%. Misalkan contoh, seorang penjual bakso Ya. dia yakin bahwa rezeki itu tidak bisa ditiru, tapi usaha bisa ditiru. Dia akan mangkolkan atau mengasih tahu, mempelajari kepada teman-teman ini cara jual bakso yang ini. Tapi pasti ada sesuatu yang dirahasiakan, yang tidak diberitahukan. Karena apa? Karena ya itu tadi, itu mungkin sebagai apa ya, rahasia perusahaan dia. Terus seorang bisnis itu lebih jahat lagi. Pertama, dia ngasih ilmu, pasti dia mau manfaatkannya dua. Contohnya di dunia multi level marketing itu pasti yang akan dijatuhkan, yang mau dimakan itu pasti yang di bawahnya, atau yang dikasih tahu, dikasih motivator dulu. Akhirnya dia harapannya dia membeli produknya atau menjadi anggotanya atau menjadi downline-nya. Ya. Nah, itu silakan Mas. Kalau saya malah kalau pandangan sampean gimana? Ya sempat. Saya sendiri ada yang mengatakan, banyak teman-teman yang mengatakan bodoh. Kenapa punya pengalaman sebaik ini, punya pengalaman yang strategi yang baik, kok malah disebarkan, digratiskan? Banyak yang bodoh-bodohkan saya, Mas. Sampai segitunya. Jujur, kalau di AFM malah gini, mohon maaf ya. Ciri-ciri motivator yang Mas, bayar. Ya, berbayar. Nah, itu kalau di atas rata-rata itu berarti untuk bisnis, Mas. Dan malah kadang-kadang ciri-ciri itu malah ilmunya nggak diberikan secara 100%. Beda lagi contoh, kita diundang dengan bayar 100.000 atau 200.000, ternyata dapat makan untuk sewa gedung umpama, itu wajar. Ya kan? Tapi kalau sudah di atas rata-rata, intinya ada kelebihannya, dia dapat keuntungan. Apalagi nanti kalau pertemuan kedua, ketiga, ada tahapannya lagi, itu berarti menunjukkan ilmunya nggak 100%. Malah kalau di AFM, kalau di saya, mohon maaf Mas, nggak sekedar tak kasih kunci, tak kasih dalamnya. Artinya apa? Contoh ya, orang memberikan kunci kesuksesan, namanya kuncinya Mas, sama ikut seminar, tak kasih kuncinya. Tapi kalau setelah dia tidak bisa menggunakan kunci itu, apa gunanya kunci itu? Yeah. Ini nggak sekedar kunci, saya akan tuntun, teman-teman saya akan tuntun cara menggunakan kunci,
terus cara membuka gedung kesuksesan itu, di dalamnya pun saya tetap akan memandu. Oh, di dalam itu nanti Saman belok kanan, belok kiri, kanan itu ada kamar, di sebelah kiri ada ruang tamu, sampai menuju satu kesuksesan. Artinya apa? Mas Ayar nggak sekedar memberikan kunci, iso gak iso terserah, enggak. Malah Mas Ayar akan ngajari bukanya, Mas Ayar akan menuntun menggunakan, oh ini di dalam gedung itu ada ruang tamu, di dalam gedung itu ada kamar utama, di dalam gedung itu ada dapurnya, umpama bahasanya seperti itu. Jadi nggak cukup tak kasih kunci, Mas. Mas Ayar welcome, silakan. Setelah ikut seminar, terus minta dipandu, minta dimentorin terus sampai sukses, nggak apa-apa, siap. Selagi Mas Ayar, maka dari itu saya pesan sama teman-teman, mohon doa restunya, semoga Mas Ayar selalu diberi umur yang panjang yang barokah, Mas. Jadi pesan buat mitra AFFM, jika ingin mengadakan seminar bisa hubungin Pak Ayar, bisa juga hubungin saya. Insya Allah saya jadi EO-nya, event organizer-nya. Kedepannya insya Allah kita akan adakan kerjasama, insya Allah. Boleh, siap, nggak apa-apa. Yang penting mumpung kita masih ada kesempatan, kita berbagi ilmu sepanjang-panjangnya, sebanyak-banyaknya. Karena apa? Mohon maaf, sebenarnya kita itu nggak bodoh, Mas. Sebenarnya kita itu nggak miskin, Mas. Tapi dimiskinkan, dibodohkan dengan sebuah sistem. Kata Najwa Shihab mengatakan seperti itu. Artinya apa? Itu tadi, banyak sebenarnya keberhasilan kesuksesan itu hanya saja orang itu monoton. Nggak mau mencari inovasi, kreasi. Padahal kita itu sebenarnya mampu. Sebenarnya kita bisa. Sebenarnya kita kuat. Tapi yang paling pokok kadang-kadang nggak menyadari. Artinya apa ya, butuh orang ketiga lah, butuh yang memandu itulah. Selanjutnya insya Allah udah di tahap akhir. Nah ini saya minta saran untuk teman-teman saya dan juga untuk mitra dan untuk subscriber AFM bagi para pengusaha atau yang memulai ingin usaha. Jadi apa saja yang dipersiapkan kecuali mental, misalkan atau modal dulu atau gimana maksud Pak Ayar? Oke, untuk teman-teman sedulur AFM di mana saja berada, untuk memulai dalam usaha tahap awal, emang itu harus punya dasar ilmu, Mas. Ya. Gitu. Wala takfu mala salaka bi ilmun. Janganlah kamu mengerjakan segala sesuatu sebelum kamu tahu dasarnya, ilmunya. Artinya apa? Harus berilmu. Ya. Lah, tapi kalau ilmu itu juga bisa dijalani dengan secara berjalan. Artinya secara, yaitu tadi, hidup harus mencari masalah. Terus selalu berpikiran positif, kedepankan pikiran itu selalu positif. Jujur aja, Mas, mohon maaf ya. Teman-teman perlu ketahui, tidak ada seorang pun motivator, seorang guru, seorang dosen yang bisa membuat muridnya itu pandai. Nggak ada. Dia cuma sifatnya adalah mengingatkan. Artinya apa? Pada dasarnya adalah kuncinya adalah diri sendiri. Perubahan itu diawal dari diri sendiri. Kalau dia mau berubah dengan sedikit kalimat motivasi akan menjadi suatu cambuk dia menuju suatu kesuksesan. Walaupun seorang anaknya guru, lihat, adakah jaminan nggak anaknya guru pasti pinter? Anaknya motivator pasti juga sukses? Enggak kan? Jadi tidak ada suatu jaminan. Iya. Berapapun motivasi yang kalian terima, yang kalian baca, itu bisa dikatakan nggak akan ada manfaatnya bila mana tanpa satu pun kecuali kalian mau menyikapi dengan bijaksana, ya kan? Ya. Jadi sifatnya motivator itu adalah membangkitkan, memberikan semangat, ya sekedar menunjukkan. Artinya apa kuncinya? Kita itu mampu, kita itu bisa, kita itu kuat. Hanya saja kadang-kala kita tidak menyadari atau masih lupa letaknya. Ya, cuma makanya tadi mengingatkan. Dan yang paling pokok itu tadi meminta dan menerima kritik serta saran, banyak-banyak belajar pada orang lain, minta solusi, minta nasihat itu untuk mengingatkan diri kita, untuk memberikan semangat karena kita butuh semangat, Mas. Butuh energi. Seberapapun mahalnya seorang HP, tapi kalau baterainya habis gimana? Tidak berfungsi sama sekali. Tidak berfungsi, tidak ada gunanya. Jadi memang perlu dicas ya. Ya, betul. Nah, cara mengecas ya itu tadi, kita mungkin mendengarkan pengarahan dari orang lain. Tetap butuh. Sering istilahnya kalau seorang nasionalis itu bilang harus kontemplasi atau menyendiri dulu, menemukan apa sebenarnya, belajar dari diri sendiri dulu. Iya. Kalau bisa kan galilah dirimu itu punya kemampuan apa. Gitu loh. Karena apa? Banyak
Pernah banyak juga seorang motivator mengatakan, seberapapun kalian mengikuti seminar di sana, seminar di sana, seminar di sana, cuma mendengarkan aja tapi nggak ada actionnya, ya sama aja. Walaupun kamu cuma sekali ikut motivasi atau cukup melihat dan mendengar, jadi pengalaman tanpa ada motivasi, tapi motivasi itu luas, Mas. Dengan melihat aja itu jadi motivasi, mendengar aja jadi motivasi. Khususnya yang mau mulai usaha ya. Jadi usaha apa yang sekiranya prospeknya bagus. Jadi kalau Pak Yahya ini kan usahanya produsen yang produksi barang atau dropship atau istilahnya apa ya? Dropship ya. Distributor lah Mas. Distributor atau distributor Mas saya. Distributor. Atau marketing. Ya campur, tapi ilmunya marketing, tapi Mas Sayar sekarang alhamdulillah bisa jadi distributor. Karena gini lah, orang jualan lama-lama bisa bikin, lama-lama ya kan, mudah-mudahan Mas suatu saat Mas Sayar bisa produksi, nggak tahu. Tapi kalau orang jualan belum tentu, orang produksi belum tentu dia bisa jualan. Oke, terima kasih Pak Yar atas Sama-sama. semua pengarahnya dan semua jabarannya. Semoga memberikan manfaat kepada kita semua. Amin. Alhamdulillah, jazakallahu khairan. Amin. Dan bagi rekan-rekan semua pada subscriber dan kepada rekan pelaku bisnis, pelaku usaha, saya cukupkan sekian. Semoga ini menjadi inspirasi dan motivasi bagi sobat semua pada sore ini, dan saya ucapkan terima kasih karena dengan cukup melihat, mendengar maka jadi pengalaman. AFM Sukses selalu.